Yosua 2 ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Catatan si Bang Epat. Wih, ini para pengintai kan ditugasi oleh Yosua untuk mengintai negeri tanah perjanjian dan kota Yeriko. Jelas nih di Yosua 2 ayat 1a dijelaskan. Nah ini dia, seharusnya kan niatnya dan tugasnya itu untuk mengintai kan. Harapan gua bersembunyi kayak di suatu tempat tersembunyi seperti di film-film action detektif gitu-gitu loh. Tapi kenapa muncul ide, aku akan mengintai, tapi aku ngumpet di rumah wanita sundal. Hei, jajan lo. Hai. Bisa-bisanya si pengintai kok malah main petak umpet ngumpet di rumah wanita sundal alias si Rahab. Sendirian lagi si Rahab waktu itu. Hai. Di saat genting seperti ini si pengintai, gua masih belum paham nih dan nemuin alasannya kenapa harus ada perempuan sundal diceritakan di kisah pengintai ini. Dan juga di perjanjian baru zaman Yesus juga diceritakan ada perempuan sundal yang ditulis. Dan ini sangat-sangat berpengaruh. Salah satu pengaruh terbesar dari perempuan sundal ini yaitu Rahab, sekelas Raja Yeriko. Ingat loh raja, percaya loh dengan omongan Rahab. Buktinya ampe disuruh orang-orangnya raja untuk ngusir si pengintai ini. Ngeri. Hai. Guys, terlepas itu semua, Tuhan Allah juga memakai perempuan sundal ini sebagai informan penting untuk para pengintai, supaya informasi ini disampaikan ke Yosua, yaitu dari ayat yang barusan kita baca. Ini bedanya mendengar suara Tuhan dan tidak mendengar suara Tuhan. Maksudnya bedanya antara informasi yang diberikan oleh perempuan sundal ini alias Rahab kepada Raja Yeriko dan para pengintai adalah Raja Yeriko hanya melihat kacamata manusia Rahabnya, perempuan sundalnya maksudnya, sehingga Rahab bisa bermain bohong-bohongan alias dikadalin. Kalau pengintai melihat Rahab ini seperti melihat Tuhan Allah yang ada di Rahab, bukan melihat perempuan sundalnya. Sehingga para pengintai begitu yakin menyampaikan informasi ini kepada Yosua yang terambil dalam Yosua 2 ayat 24. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Dan juga Rahab melihat para pengintai karena ada Tuhan yang ada di para pengintai tersebut. Bukan melihat seorang customer loh. Guys, poin apa sih yang bisa gua dapati dari kisah ini? Poin yang gua dapati ini adalah yuk kita sama-sama belajar untuk bisa melihat Tuhan di setiap hati seseorang tanpa melihat status dia apa. Tuhan pasti ngajarin kita kok caranya untuk melihat dia. Ketika Tuhan ngajarin kita dan kita tahu bagaimana kita bisa tahu dan melihat Tuhan, orang lain pun juga nggak akan macam-macamin kita, malahan dibantuin oleh mereka. Karena mereka melihat Tuhan Allah juga ada di hidup kita. Dan mereka juga tidak melihat status kita seperti apa, sekalipun kita ini para pengintai, seorang penjahat di mata Raja Yeriko. Tuhan pasti menolong hidup kita, menyertai kita, asalkan kita percaya dan bisa melihat Tuhan dengan hati dan jiwa kita. Haleluya, amin.